Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pembuatan mobil halang rintang. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke tim terkaitnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik create atau ya ini halaman awal tim terkaitnya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat hasil yang udah dibuat, Bapak Ibu bisa ke desain, terus pilih ke sirkuit. Nanti kalau Bapak Ibu mau buat, berarti kita tinggal klik create yang ada di sini, kemudian pilihnya sirkuit. Oke. Untuk pembuatan mobil halang rintang, berarti yang pertama kita siapkan dulu komponen-komponennya. Nanti komponen yang pertama sebagai controller ada Arduino Uno. Kita putar aja posisinya misalkan seperti ini. Komponen yang kedua kita perlu sensor. Nanti sensornya kita ambil yang di HAL. Kita pilihnya sensornya yang ini, ultrasonic distance, tapi yang 4 pin. Kemudian kita ini sensornya ya. Kemudian kita juga butuh outputnya. Nanti untuk output atau aktuatornya kita pilih ke ini power control, kita pilih yang bridge. Kemudian bridge ini dia akan digunakan untuk memutar dinamonya, maka kita siapkan 2 dinamo. Nanti dinamonya bisa hobi gear motor aja. Nah, nanti untuk menyalakan dinamo berarti kita butuh satu lagi, yaitu baterainya. Nah, ini komponen-komponen yang akan kita pakai. Oke, kemudian yang kedua, yang setelah kita memasukkan komponen, langkah yang kedua ialah untuk menghubungkan wiring kabelnya. Oke, untuk yang sensor, wiringnya itu ialah seperti ini. Nanti ada kabel VCC, yaitu akan dihubungkan ke yang namanya 5 volt. Jadi kabel VCC itu sumber arus listrik bagi si sensornya. Sedangkan ground ini kita akan hubungkan dia ke GND lagi. GND itu negatif ya. Nah, untuk trigger kita masukkan ke pin digital aja. Nanti kita coba pilih pin digitalnya yang nomor 13. Sedangkan untuk yang echo kita masukkan lagi ke pin digital, kita masukkan ke 12. Untuk trigger sama echo bisa dimasukkan dari nomor 2 sampai ke 13. Trigger itu fungsinya untuk menghasilkan gelombang, sedangkan echo itu untuk mengukur waktu. Berapa sih gelombang itu, waktu yang dikeluarkan gelombang dari keluar memantul ke benda dan diterima lagi oleh sensornya. Itu fungsi dari echo. Oke, kemudian untuk driver L293D ini digunakan untuk mengatur dinamo. Bisa itu mengatur kecepatan dinamo atau juga mengatur arah dari dinamonya. Apakah mobilnya akan berjalan maju, mundur, ke kanan atau ke kiri. Untuk driver motor nanti wiringnya itu dia seperti ini. Yang pertama kita input dulu untuk sumber arus untuk driver motornya. Nanti kita ambil power 1 yang di sini. Power satunya nanti kita masukkan ke sama, yaitu ke 5 volt. Power 1 masukkan ke 5 volt. Kemudian untuk negatifnya kita masukkan ke negatif aja. Ini negatifnya boleh di sini ya, sama-sama ya, walaupun beda tempat, yang penting GND itu ya untuk negatif, jadi sama aja. Kemudian untuk inputnya, nah untuk input baik input 1, 2, 3, 4 yaitu untuk mengatur arahnya. Jadi input 1 sama input 3 itu supaya mobilnya arahnya maju, sedangkan input 2 dan 4 itu mobilnya untuk arahnya mundur. Tapi ini disesuaikan dengan
pemasangan ini ya, pemasangan kabel output ke dinamonya. Nanti untuk input 1 kita coba dia masukkan ke nomor 2 saja. Kita ganti warnanya. Oke, kemudian untuk input 2 kita juga masukkan ke nomor 3. Untuk input 3 kita juga sama, masukkan dia ke nomor 4. Dan untuk input 4 kita akan masukkan dia ke nomor 7. Nah, setelah input nanti ada pin enable. Enable itu ialah pin yang digunakan untuk mengatur kecepatan rodanya. Nah, pin enable itu pin khusus, yaitu harus dimasukkannya bisa ke analog atau juga bisa ke pin PMW. Pin PMW ini yang tandanya ada keluar seperti ini, ada garis ya. Nanti pinnya ada di 3, 5, 6, 9, 10 sama 11, itu pin PMW. Nah, nanti enable-nya untuk yang pertama kita masukkan ke pin PMW nomor 5. Nanti untuk enable yang kedua kita masukkan dia ke nomor 6. Udah. Oke, kemudian ini udah jadi ya untuk rangkaian ke Arduino atau ke controllernya. Nanti outputnya, jadi listriknya itu akan memutarkan dinamo. Nah, untuk pemasangan dinamonya kita panduannya ke output. Jadi output 1 maka dia harus ke dinamo 1. Nanti kita dinamo satunya yang sebelah sini aja. Nanti output 2 itu juga dia harus ke dinamo 2. Nah, nanti output 3 berarti dia juga harus ke dinamo ke-3. Output 4 maka dia harus ke dinamo 4. Oke, supaya putaran dinamonya lebih bagus, maka dinamonya butuh sumber arus tambahan. Maka kita sediakan baterai di sini. Nanti baterainya untuk sisi positifnya kita masukinnya ke sini ke power 2. Dan untuk yang negatifnya nanti kita bisa masukkan ke GND saja. Nah, untuk baterai Arduino kadangkala kalau misalnya kita buatnya itu sungguhan, maka dia juga nggak mesti harus nyolok ke laptop. Makanya kita butuh juga baterai untuk menghidupkan Arduino-nya. Nanti kita sama ya, untuk yang sisi positifnya kita tarik aja dari baterai. Nanti sisi positifnya dia harus masuknya ke pin. Pin itu artinya untuk sumber positif yang masuk. Sedangkan GN negatifnya ya kita masukkan saja dia ke GND, bebas GND-nya mau yang mana saja. Nah, akhirnya wiringnya sudah jadi. Nanti ini wiringnya seperti ini. Sekarang kita tinggal ke kodenya saja. Untuk kode nanti kita bisa klik kode yang ada di sini. Untuk memperbesar tampilan bisa dipanjangkan seperti ini. Oke, kita hapus dulu aja yang sini. Kita buat dulu kode untuk inputnya. Jadi untuk input yang pertama kita buat variabel dulu saja. Nanti variabel ini namanya bebas, tapi namanya jangan pakai spasi. Nah, variabel ini nanti kita masukkan ke forever. Karena kalau di start nanti mobilnya berjalannya cuma sekali, tapi kalau di forever berjalannya berulang-ulang kali. Nanti setelah forever kita tinggal masukkan inputnya aja. Nanti inputnya kita masukkan ke red inputnya kita pakai red ultrasonic distant. Nanti ini pin 0-nya kita ganti ke pin 13 karena kita memasukkan triggernya itu nomor 13 yang ini. Sedangkan echo kita masukin dia ke nomor 12 karena sesuai dengan yang di sini. Oke, kalau sudah nanti kita tinggal buat logikanya saja.
Nanti logikanya itu ialah roda itu bergerak positif kalau tidak ada benda yang menghalangi di jarak 20 atau 30 misalkan. Berarti kalau ada benda di jarak 30, maka mobilnya bergerak mundur, kemudian belok seperti itu. Itu logikanya. Nah, untuk membuat logika, berarti kita perlu ke kontrol, kita pilih yang if else. Nanti yang di dalam sini itu ialah sebabnya atau if-nya. Tadi ya, untuk logikanya ialah mobil bergerak maju kalau tidak ada halangan di depan jarak 30 cm. Maka kita tinggal masukkan di sini mat ya, perbandingan terlebih dahulu. Nanti setelah mat kita masuk ke variabel lagi, masukin jarak. Nanti yang di sini kurang dari 30 aja. Berarti kalau kurang dari 30 mundur dan belok, sedangkan kalau lebih dari berarti dia maju. Nah, untuk yang majunya berarti kita buat dulu ya, yang maju terlebih dahulu. Oke, untuk yang maju nanti driver L293D itu ada 6 pin dari pin 2 sampai ke 7. Maka kita masukkan set pin. Nanti set pinnya itu ada 4 ya. Nanti set pin ini dia itu set pin 0 to high, dia itu digunakan untuk yang ini, untuk kabel yang input. Sedangkan untuk kabel enable maka pakainya set pin 3 to 0. Nanti biasa kita atur yang ininya yaitu nomor 2 yang di sini. Kemudian setelah itu nomor 3, nomor 4 dan juga nomor 5. Bukan 5 ya, salah, yaitu 7. Sedangkan enable-nya nanti kita atur di nomor 5 dan juga di nomor 6. Nah, ini untuk pengaturannya. Nah, supaya mobilnya bisa jalan, maka high-nya di sini kita atur. Kalau mau maju, berarti yang high itu sensor pin input 1 dan juga input 3. 1 dan 3 ialah nomornya 2 dan 4. Maka yang 3 dan yang 7 kita low-kan. Nanti yang ini kita kasih aja nilainya misalkan 200. Untuk pin enable itu nilainya bervariasi, bisa dari 0 sampai sekitar 220 atau 250-an, bisa bervariasi, nanti disesuaikan saja. Oke, ini untuk kode yang majunya. Kalau misalnya kita mau dicek di sini, kode yang maju itu ialah kode yang dinamonya itu di sini kita anggap sifatnya itu positif semua. Ini yang maju. Oke, kalau udah nanti kita buat kode yang mundur. Untuk buat kode yang mundur kita duplikat aja yang di sini. Nanti yang mundur itu kebalikannya ya. Kalau yang maju itu high glow, berarti yang mundur kita tinggal balik aja yang di sininya, logika high glow-nya. Nah, mundur, seberapa jauh mundur itu ditentukan oleh yang namanya waktunya. Maka kita kasih di sini waktu. Semakin waktunya banyak, maka mundurnya semakin jauh. Nah, kemudian kalau kita udah mundur, kita buat lagi untuk yang beloknya. Nanti belok juga sama ya, belok juga ditentukan oleh waktu. Nah, logikanya kalau mundur itu kebalikan dari maju, maka kalau belok yang diubah itu cuma cukup satu roda saja. Maka kita bisa ganti roda 2 dan 3-nya berbeda, sehingga nah ini ya, jadi yang digantinya kalau belok kanan belok kiri cukup satu aja. Nanti kita tinggal cek aja. Oke, kalau sudah, nanti kita coba di sini ya, kita simulasikan. Kita hilangkan dulu kodenya. Nah, ini yang maju. Maju kenapa? Karena jaraknya di sini ya bisa kelihatan ya, jaraknya itu ialah masih di 113 cm. Jadi dia maju. Oke, kemudian kalau dia turun ke 15, nah ini negatif ya, negatif berarti dia mundur. Tapi ini ada positifnya nih, berarti dia itu belok kanan. Nah ini mundur, ini belok kanan, seperti itu. Ini kalau kurang dari 30. Kalau lebih, nah ini 86 ya. Nah ini lebih itu maju ya. Tadi kenapa dia itu masih ini, karena itu lagi ada di delay-nya. Oke,
Oke, beginilah cara membuat mobil mobil halang rintang ya. Nanti logikanya yang tadi ya seperti ini. Nanti untuk yang ini kita bisa ganti ya namanya, nama proyeknya. Misalkan kita proyeknya diganti jadi mobil halang rintang. Nah, nanti ini udah langsung ke save ya Bapak Ibu ya. Jadi ini udah langsung di save. Nah, nanti untuk mengumpulkan tugas, misalkan ada yang mau mengumpulkan tugas, nanti kita tinggal share aja, berbagi link aja sama kayak Google Drive. Nanti cara berbaginya kita masuk dulu ya ke desain yang di sini. Kita klik yang mobil halang rintang, nanti di sini ada change visibilitas. Nanti kita tinggal klik aja. Nanti ini tinggal ditulis ya mau desain, deskripsinya dan yang lain. Tapi yang penting yang ini, linknya itu bisa share link ya. Kalau misalkan nggak mau dilihat sama orang-orang dan mau dilihatnya oleh orang yang punya link saja atau publik. Cuma kalau publik maka kita harus pakai ininya display name dan yang ininya dikasih Bu ya. Nanti kita coba share link aja. Nanti kalau udah kita save. Nah, nanti kita tinggal copy linknya aja. Kalau udah copy link, kita bisa bagikan ke temen ke yang mau dibagi. Kita bisa masuk ke Google Chrome atau ini kita pakainya Edge ya. Nanti kita tinggal ini lagi. Maka hasilnya seperti ini ya. Ada simulat ya, kayak gini. Kalau kita klik simulasi, nanti ya tungguin ya. Nah, ini simulasinya. Kita mana? Sorry, simulasinya kayaknya yang di bawah. Oh sorry, ini belum ya. Kita klik start simulasinya dulu. Nah, ini mobilnya berjalan itu ya, berjalan maju. Kalau ini ke sini, nah ini mundur. Ini lagi, ini masih delay ya, karena delay dia jadinya masih ada negatifnya. Tapi kalau udah seperti ini, nah dia maju. Jadi kalau ada delay itu artinya kontrolnya berhenti dulu bekerja, sehingga walaupun sensornya terjadi perubahan, dia nggak membacanya karena kontrolernya sedang berhenti bekerja. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.